Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianti Weni, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan konflik antara pemuda kayu putih dan dikaitkan dengan teori-teori konflik di Kecamatan Kayu Putih. Di sini saya akan menceritakan konflik yang terjadi di tempat tinggal saya di Kecamatan Kayu Putih. Baik, saya akan menceritakan kronologi kejadian konflik antara pemuda kayu putih yang dikaitkan dengan teori-teori konflik. Rumusan masalah yang pertama, apa saja penyebab konflik sosial di kayu putih? Yang kedua, apa dampak dari konflik di kayu putih? Yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian konflik di kayu putih? Kronologi terjadi yang diungkapkan oleh salah satu keluarga korban bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, keluarga besar mengadakan acara syukuran wisuda anak mereka yang bernama Ate yang telah lulus sarjana dari salah satu universitas di Kota Kupang. Acara wisuda dimulai dari jam 6, diawali dengan sepatah dua kata dari yang berbahagia. Selesai itu, acara makan-makan pun berlanjut sampai jam 8. Setelah melihat semua para undangan telah menyantap malam, tepatnya jam 11 acara bebas pun berlanjut di mana semua para undangan dari anak-anak atau remaja dan orang tua pun turut memeriahkan acara tersebut. Sebagai rasa ucapan syukur dan rasa bahagia karena anak atau teman-teman saudara mereka telah berhasil meraih gelar sarjana. Dengan berjalannya waktu, para pemuda pun mulai saling ajak-mengajak untuk mengumpulkan uang atau patungan untuk membeli miras. Pada saat itu, mereka pun mengutus 2 orang atau teman mereka untuk pergi membeli miras tersebut, dan mereka pun kembali. Mereka sudah membuat kursi menjadi lingkaran. Singkat cerita, lama-kelamaan keadaan yang sudah mulai mabuk. Pada saat mendengarkan lagu DJ pun, mereka maju ke dalam arena tenda sambil bergoyang dan menghidupkan rokok. Lama-kelamaan keadaan pemuda yang sadar memutar gelar miras secara bergiliran. Dengan melihat keadaan yang sudah mulai ribut dan tidak aman lagi, ada salah satu orang tua yang maju ke depan mengambil mic dan meminta operator untuk mengecilkan volume musik. Ujar orang tua, "Jika acara ini mau dilanjutkan, maka Bapak harap kita saling menjaga keamanan dan saling menjaga diri, agar acara ini bisa berjalan dengan aman-aman saja, tanpa ada yang membuat keributan dan merugikan tuan rumah." 1 jam kemudian, tepatnya jam 1, ada salah satu seorang pemuda yang dengan keadaan yang sudah mabuk pergi mencari tempat untuk memuntah. Tetapi dengan keadaan mabuk, pemuda ini bertemu dengan korban tersebut dan memukul korban tersebut. Korban pun berteriak dan semua pemuda pun sudah tidak saling menerima karena teman mereka dipukul. Disitulah terjadinya tawuran di mana mereka dengan keadaan mabuk yang menyerang. Korban ada yang menggunakan batu dan kursi, ada yang di dalam tenda. Keluarga korban pun dan para orang tua yang masih duduk pun bangun dan melarikan mereka. Tetapi mereka tidak mempedulikan teguran dari para orang tua, karena sudah sangat kacau dan takut jika ada korban yang mengalami kekerasan yang lebih parah. Bapak RT pun datang dan menelpon ke kantor polisi untuk datang mengamankan mereka, karena sudah tidak bisa lagi untuk menegur. Singkat cerita, beberapa menit
Kemudian polisi intel pun datang dan mereka pun menghentikan perkelahian tersebut dan melarikan diri untuk tidak bertanggung jawab. Para polisi intel pun menangkap pelaku pertama untuk menanyakan teknologi kejadian tersebut dan ia pun mengatakan yang jujurnya. Mereka pun mengecek korban apakah ada penusukan atau terdapat luka yang parah. Korban penunjukkan kepala yang bengkak karena bibir yang bengkak dan keluar sedikit darah akibat terjadi pemukulan yang keras dan pelipis yang sedikit sobek. Singkat cerita, polisi intel mulai menanyakan satu persatu siapa-siapa saja yang ikut dalam perkelahian. Mereka pun mulai menyebutkan nama-nama dan maju ke depan. Polisi intel menanyakan kepada korban dan keluarga korban apakah mau ditindak lanjut atau berdamai secara kekeluargaan. Karena korban tidak mengalami luka yang parah, mereka pun mau untuk berdamai secara kekeluargaan. Singkat cerita, mereka pun saling berjabat tangan dan berpelukan untuk meminta maaf atas kesalahan yang hilaf akibat mabuk. Memasuki pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, berbagai pandangan, pendapat maupun perspektif para ahli, tokoh di bidang keilmuan memberikan pengertian seputar konflik. Para ahli memberikan definisi tentang konflik dari sudut pandang masing-masing, sesuai dengan caranya melihat suatu konflik. Berikut ini kata para ahli. Yang pertama, Suarjono Soekanto. Ia memandang konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua, Robert M. Lawal. Dia menyebutkan konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai kekuasaan di mana hujat mereka yang berkonflik hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mengudukan saingannya. Yang ketiga, menurut Gililin dan Gililin 1948, konflik merupakan proses sosial yang dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menentang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Kesimpulan, kekuasaan, status atau wilayah tempat yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, maupun menyisihkan lawan mereka. Dengan demikian, konflik sosial yang terjadi di masyarakat tidak akan pernah bisa dihilangkan dari dinamika kehidupan sehari-hari. Konflik yang terjadi suatu menjadi bagian dari identitas sosial. Dan bisa saja dengan adanya konflik manusia melahirkan kreativitas tertentu. Oleh karena itu, baik kita mencegah adanya konflik yang mengarah kepada pengerusakan, menghilangkan suatu identitas, baik itu budaya, adat, maupun suatu ciri khas dari suatu pihak yang terlihat dari konflik. Ada baiknya konflik yang terjadi di masyarakat harusnya dapat dikendalikan, dikelola, dan diselesaikan melalui cara yang baik. Terima kasih.